cintamu bagai ombak yang melanda ke dasar samudra. Cintaku, tak usah kau ragu. Tunjukkanlah padaku keutuhan pribadimu, bukan pesona dunia yang hanya sementara dan tiada abadi. Tiada hidup yang kekal di dunia. Ke dasar samudra, cintaku, tak usah kau ragu. Jadi cuma buat ini kamu ngajak aku main ke vilamu? Kamu keliru besar, Romi Sartono Mohtar. Dan kamu akan kecewa sekali. Kau pikir aku sama apa yang ada dalam benakmu? Tentang garis-garis sekarang? Sorry, ini aku kebanyakan minum. Romi, sampai detik ini kau berhak memiliki hatiku. Tapi tubuhku baru bisa kau miliki setelah aku menjadi istrimu. Mina, bagaimana kalau ini cuma kalau lo, kalau Pak Mohtar nggak setuju Robi jadi suamimu? Ah, nggak mungkin, Pak. Mira tahu persis kok Pak Mohtar itu orangnya baik sekali. Mirna, oh ngapain kamu buang-buang waktu untuk menunggu playboy macam begitu? Lain cewek, lain pula aromanya. Memang benar. Lain lubuk, lain ikannya. Lain anak dan juga tingkahnya. Mama ngapain di sini, Ma? Mamamu lihat dengan mata kepala mama sendiri. Bagaimana tingkah laku yang sebenarnya. Bagaimana? Robi, kamu jangan samakan aku dengan perempuan yang lain, Rob. Rob, kamu itu ngomong apa sih? Maksudku kamu jangan kuno dong. Berteman ya berteman aja. Kayak nggak tahu gimana gaya hidup anak muda sekarang. Aku senang, kamu juga senang. Ya udah. Sofi? Kehidupan manusia
Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Ma. Sejak dari tadi Mama belum lihat kamu makan. Belum kepengen. Kau kan nggak sakit? Enggak, Pak. Enggak apa-apa kok. Bagaimana keadaannya, Ma? Lumayan. Papa dari tadi malam nggak tidur ya? Menjaga Mama. Papa khawatir. Kalau gitu hari ini Papa nggak usah ke kantor. Nanti sakit lagi. Ya, Pa, Robi dan Romi disuruh sarapan dulu sebelum mereka pergi. inilah yang Papa khawatirkan. Takut kehilangan Mama. Sedang sakit pun, Mama masih memikirkan Papa dan anak-anak. Sebaliknya, anak-anak sering menyusahkan Mama. Robi perlu perhatian yang serius. Kita tidak boleh membiarkan Robi salah bersikap. Ya, ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, Ma. Kita harus menjaga supaya anak-anak jangan terjerumus pada perbuatan yang tidak terpuji. Cobalah Papa selidiki latar belakang keluarga Mirna. Mungkin Mohtar tidak mengizinkan anaknya jadi dengan Mirna. Setelah dia mengetahui Mirna anakku, Dia mau balas dendam kepada Papa dengan mengorbankan kehidupan anaknya dan anak kita, gitu. boleh jadi. Kalau memang dia begitu, dia bukan orang besar. Dia cuma orang kaya yang miskin pengertian tentang kehidupan. Masa dia tega mengorbankan Mirna dan Robi untuk merusak rumah tangga kita? Papa harus ambil tindakan, Pak. Kali ini dia lakukan hal yang lebih salah dari apa yang pernah aku lakukan padanya. Lantas, kalau benar Mirna anaknya Purnomo, apa pantas kita menjadi besannya mereka? Masa lalu itu terlalu pahit. Ketika Purnomo tiba-tiba mencat Papa. Ya, kita bisa melupakan masa lalu dengan akal sehat. Tapi kenangan itu akan tetap membekas dan akan menjadi trauma di masa yang akan datang. Mungkin lebih tepat Mama yang mengambil keputusan. Loh, alasannya apa? Biasanya, wanita lebih arif dalam soal timbang rasa. Papa minta Mama yang mengambil keputusan. Tidak ada salahnya jika kita memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Untuk kepentingan kita bersama, kok, Pap. Kita boleh coba dulu mendekatkan diri dengan mereka. Ya, pendapat Mama sungguh bijaksana. Ini menambah satu lagi kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Papa selalu begitu. Tuh lihat sendiri kan tuh si Romi. Kalau kebandingan sifatmu yang pendiam dengan si Anita yang mulutnya seperti piring terbang, jelas aku lebih milih kamu dong. Karena menurut orang bijak,
wanita yang pendiam itu lebih bijaksana daripada wanita yang suka merongrong. Sakit, hajar aja. Udah cepet sana aja. Udah sana. Bagus ya, bagus. Bagus, bagus. Halo. Halo. Aduh, lu ngerjain gue. Pakai konde. Iya. Untung Tuan kagak di rumah. Coba kalau di rumah, kuping peng. Ada aja yang diomongin. Urip. Ya Tuan. Kenapa pot ini belum dicat? Hah? Kenapa bunga-bunga ini belum berkembang? Ya Tuan, soal pohon berkembang mana saya tahu. Itu kan urusan Tuhan. Kenapa sepatu saya belum mengkilat? Apa belum kamu semir? Ya Tuan, aduh. Aduh, Nona bikin kaget. Bagus ya. Iya, Jadi Bang. kamu diam-diam suka menirukan suara papaku ya? Enggak, Non. Maaf deh, cuman main-main. Ingat dulu, waktu masih suka main lenong. Tapi nggak apa-apa kok, Mang Urip. Bakat Mang Urip itu suatu saat pasti bisa tersalurkan. Bisa jadi pemain sinetron atau bintang film layar emas. Hah, ngedek, Non. Mana bisa tampang ke dodol buluk gini jadi bintang film? Kenapa enggak? Gini, ada teman papa seorang sutradara film komedi. Kalau aku bujuk dia supaya Mang Urip keterima, nggak mustahil deh. Pasti Mang Urip bisa jadi bintang besar. Ah, yang bener, Non. Tapi Mang Urip harus dites dulu dong. Boleh, boleh. Gini, nanti siang pacarku Romi mau datang ke sini. Mau kenalan sama papa. Tapi kan papa lagi nggak ada. Jadi Mang Urip harus bisa berperan sebagai papa. Ah, yang bener aja, Non. Biar kasih 10.000 juga saya ogah. Ah, ya udah. Pokoknya kalau papa pulang, aku bilangin sama papa kalau Mang Urip suka menghina dan suka menirukan suara papa. Hah? Ya, Non. Jangan dong, Non. Jangan nanti saya dipecat. Saya kerja di mana dong? Kalau gitu harus jadi papa. Harus. Hah? Nasib. Ah. Romi, masuk yuk. Duduk, Rom. Aku panggilkan papaku dulu ya. Nggak usah. Anak kan juga kita berdua. Papaku galak ya macan tau. Bohong. Siapa tuh? Siapa nih? Romi, Pak. Yang kencengan, mau budak apa? Romi, Pak. Oh, Romi, Pak. Enggak pakai Pak. Romi aja. Ngomong dong Romi aja. Bikin minum loh. Duduk. Terima kasih, Om. Om, Pak Maulana. Terima kasih, Pak Maulana. Gitu. Sekarang Bapakmu tanya. Bagaimana awalnya kamu bisa jatuh cinta pada Nona Anita? Nona, Nona Anita adalah panggilan kesayangan Bapak sejak Anita masih kecil. Gitu. Nah, udah kuliah atau masih kerja? kuliah, Om. Om, Pak Maulana. Kuliah, Pak Maulana. Nah, gitu. Pak Maulana sendiri bekerja di mana, Pak? Kang Kebon kalau saya. Goblok. Tukang kebun. Iya, kenapa emang lo? Maksud saya begini, tukang kebun, kepala tukang kebun di seluruh departemen. Oh, jadi maksudnya semacam kepala dinas pertamanan. Nah, kayak gitu, pinter lo, betul. Oleh karena itu, hidup khusus untuk Anita harus seperti di surga, yang penuh dengan kenyamanan, ya nggak? Nah,
Jadi kamu harus berani melakukan apa saja demi membuktikan cintamu pada Anita. Saya berani, Pak Maulana, membuktikan cinta saya kepada Anita dengan melakukan apa saja. Bagus. Rasakan teh garamku, Romi. Yang suka ngerjain aku. Sekarang giliran roti cabe. Ditambah saus sedikit. Dikasih cabe. Dan ditambah dengan sedikit merica. Buat tuanku Romi. Kalau begitu sekarang kita mulai sajian pertama buatan Anita. Nona Anita. Ya, Papa. Mudah-mudahan enak buatannya Anita. Pasti enak, Pak Maulana, karena Anita tahu roti selai kesukaan saya. Silakan dicicipi, sayangku. Mari, Pak. Pak lagi, Pak Maulana. Mari, Pak Maulana. Nah, silakan. Enak, enak. Pak. Bikinan Anita. Makin enak kan? Katanya kamu mau berkorban jiwa demi Anita, ya kan? Betul. Tapi daripada saya makan dan minum ini, lebih baik saya mati kelaparan, Pak. Pak lagi, Pak lagi. Pak Maulana. Iya, Pak Maulana. Kalau begitu, ikut aku. Demi cintamu pada Anita, berani tidak kamu melompat dari sini ke bawah sana, anak muda? Tentu. Kenapa tidak? Ayo lompat, lompat kalau berani. Ah, kecil tuh hati. Baik. Saya berani lompat dari sini. Tapi Anda katakan dulu. Anda ini ayahnya atau musuhnya? Anda ingin hidupnya bahagia punya suami atau malah sengsara bagaikan janda? Ayo lompat. Berit. Tuan. Tuan datang, non, Tuan. Tuan. Bukan, itu kan teman Papa. Tadi kan Papa janji ke sini, ah. Iya. Oh iya, Papa ada janji, ada rapet. Maaf, rapat. Apa lihat tunggu lo? Ayo lompat. Lompat pengecut. Saya akan lompat demi cinta saya kepada Anita, Om. Lompat. Ayo lompat. Lompat kalau berani. Sabar dong, Om. Om lagi. Emang gua kawin sama tante lo? Bapak Maulana. Iya nggak, Nit? Tuan. Ampun, Tuan. Ya ampun, Non. Tolongin, Non. Non, bukan saya, Tuan. Bukan saya. Ini dari siapa? Non Anita dandanin saya, Tuan. Ini baju punya siapa? Iya. Mau pada mau pakai sendiri. Ya, maksudnya saya berani sih. Hebat juga cara kamu menguji calon pelamar putrimu. Iya, hebat. Nanti kamu bisa hidup nyaman di penjara. Ya, jangan. Di dong. sisa umurmu, kalau anak muda itu sampai jatuh dari atas. Ya ngerti. Rom, jangan jatuh, Rom. Jangan, Rom. Tinggi. Nah bahaya, Rom. Jangan di situ, dong. Ah, percuma. Saya sudah terlanjur malu dengan Anita. Saya harus loncat dari sini. Rom, jangan lompat dong. Cuma saya sudah nekat. Romi!
She lives a lonely life. She lives a lonely life. When she woke up late in the morning light and the day has just begun, she opened up her eyes and thought, oh, Bukannya ngebantah, Ma. Tapi Romi mau ngejelasin kalau Romi itu udah belajar mati-matian, tapi nggak lulus juga. Jangan membohongi Mama. Kamu sudah mulai ikut-ikutan jadi brengsek seperti Robi kakakmu. Bikin mau nama keluarga, bikin kecewa Mama dan Papa tahu? Maafin Romi, Ma. Ibu tidak tahu bahwa hubungan Mirna dengan Robi sudah lama. Dan kalau Robi sudah berjanji dengan orang tuamu untuk melaksanakan pertunangan dengan Mirna, hal ini tidak main-main. Robi harus bertanggung jawab. Saya tidak menyangka perhatian Ibu begitu besar terhadap masalah ini. Terima kasih, Bu. Tapi saya mohon, jangan paksa Robi untuk kembali kepada saya. Jangan coba mengelabui Mama. Mama ini yang melahirkan kamu. Mama lebih tahu sikap kamu. Kamu tidak berhak menghancurkan siapapun jadi neraka buat dirinya. Tapi Mama Jangan Robi... Mama ngomong. Umur dan pengalaman Mama bisa lihat bagaimana lugunya anak itu. Dia sangat mencintai kamu, Robi. Kamu akan berdosa besar kalau kamu mempermainkan keluguan gadis itu. Mama tidak rela kalau kamu jadi ahli waris neraka. Karena itu sekali lagi Mama minta kamu harus menikahinya. Sabar, Ma. Ini keputusan Mama. Jangan kamu bantah. Gadis itu cantik, Robi, baik dan pintar. Kamu menunggu apa lagi? Bagaimana aku tahu mana gadis yang cantik atau bermutu, Mama? Bagiku mereka itu semua sama. Mereka cuma senang denganku, itu aja. Karena itu kamu harus menikahi Mirna. Supaya kamu tahu gadis mana yang bermutu atau tidak. Mama. Jangan bantah. Silakan, Pak. Makasih. Masih. Sekali lagi, kami mohon maaf atas masa lalu yang pahit itu. Bisa Pak Sartono dan Ibu memaafkannya. Pak Purnomo, Ibu, tidak ada dendam di hati kami. Semua persoalan masa yang lalu sudah kami lupakan. Mudah-mudahan akan terjalin hubungan yang akrab antara keluarga kita. Syukurlah. Semoga Robi dengan Mirna berbaik kembali. Kami akan berusaha sebisa mungkin. Silahkan diminum. Terima kasih. Terima kasih. Aku punya teman baik, Nid. Produser film. Aku yakin kalau kamu diorbitkan lewat dia, kamu pasti bisa jadi bintang top. Percaya deh. Tapi kalau udah jadi bintang top, ntar Robi dilupain lagi. Aku janji, aku tidak akan pernah melupakan semua kebaikan kamu buat aku. Benar? Ya. Bisa Robi pegang itu, Nid?
Iya, aku janji. Oke? Tumben, Pak. Pulangnya begini larut. Maaf, Ma. Papa ada acara sama teman tadi. Papa sudah makan? Rasanya Papa tidak lapar, Ma. Mama tahu. Papa pasti kesal sama Robi. Belum lagi Romi yang tidak lulus ujian. Apa? Romi tidak lulus ujian? Ma, kita harus bersikap keras terhadap anak-anak. Kalau tidak, mereka bisa lepas kendali. Mereka memang sudah lepas kendali, Pak. Ayo kita masuk. Masa di rumahmu, Rob? Memangnya kenapa? Ini rumahku. Aku yang punya. Kamarku luas. Kita bisa melakukan apa saja. Iya. Tapi jangan malam ini dong, sayang. Aku janji, besok aku akan kembali lagi. Oke? Hei. Nah. Perempuan. Jam berapa sekarang? Siapa perempuan itu? Biasa, Pak. Teman Robi. Biasa bagaimana? Hah? Kamu mabuk ya? Hah? Apa Papa nggak senang lihat anak kesayangan Papa ini makan, minum, dan menikmati hidup? Minum, tapi bukan untuk mabuk-mabukan. Dan bawa pelacur ke rumah. Apa kamu mau orang mencemoohkan kita dan menghina keluarga kita? Papa, lemparkan aja uang ke depan gadis-gadis itu. Mereka akan tunduk dan sungkem kepadaku, Papa. Lagian buat apa aku harus menikahi mereka? Kalau itu merusak nama baik Papa dan kehormatan. Diam! Jangan takabur kamu. Kamu pikir kamu pintar ya? Tidak. Kamu geblek. Seperti parasit. Kamu pikir duit yang kamu hambur-hamburkan itu dari mana? Jatuh dari langit? Tidak. Itu hasil kerja keras bapak kamu. Peras keringat, putar otak. Seharusnya kamu malu. Mama jangan diam aja dong. Katakan apa salah aku. Bukankah Papa ditakdirkan untuk mencari uang, sementara aku dan Romi ditakdirkan untuk membelanjakannya? Kamu tidak pantas bicara lancang seperti itu sama papa kamu. Anak durhaka. Satu lagi yang kamu harus camkan. Kalau kamu tidak mau menerima Mirna menjadi calon istri kamu, Papa tidak mau peduli lagi. Kamu harus urus diri kamu sendiri.
Aku pikir kejadian tadi malam memang kamu yang salah. Apa kamu nggak pernah mikirin akibat kejadian semua ini terhadap kesehatan Papa? Lihat aja sikapnya sekarang. Beliau jadi pendiam, kesal. Pagi, Pak. Pak, maafkan Robi ya. Robi merasa salah besar tadi malam. Sudah kurenungkan semalaman. Anak-anakku pasti menyadari kekeliruannya. Alhamdulillah, Tuhan masih mau mendengarkan keluhan dan doa Papa serta Mama. Papa akan bicarakan dengan Om Purnomo mengenai Mirna. Baik, Bapak. Terserah Bapak saja. Syukurlah. Tuhan akan memberkahi anak-anak yang mau menuruti nasihat orang tuanya. Pergilah makan. Pagi, Ma. Pagi. Mam, anak-anak kita sudah berubah. Mereka mau menuruti nasihat kita. Papa sudah yakin Robi akan berubah. Mam, Robi bersedia menikahi Mirna. Alhamdulillah, akhirnya impianku selama ini terkabul juga. Jangan terlalu menghayalkan kebahagiaan pasangan muda. Nanti Mama bisa melupakan suamimu tercinta ini. Dapatkah Mama bayangkan apa yang bisa aku lakukan tanpa kehadiranmu di sampingku? Papa, ada saja. Sumber kebahagiaanku adalah kau. Kudoakan agar Tuhan selalu melimpahkan kesehatan dan sukses. Biarkanlah penderitaan jadi bagianku. Mir, aku kesini sengaja untuk menjemputmu. Kata mama kamu nggak bawa mobil hari ini. Aku mohon, Mir, kamu jangan menolaknya. Ayo, Mir. Robi dan Non Mirna sebentar lagi menikah. Pasti pesta besar-besaran. Mas, gasnya habis tuh, cepat diganti. Kalau pesta besar, kau pun juga akan kerja besar. Dan aku mau pulang mudik, istirahat. Loh, kenapa kamu tiba-tiba mau istirahat, pulang mudik? Ya, setiap aku dengar soal pertunangan orang lain, aku jadi nostalgia, mah. Ingat hari-hari pertama kita bercinta dan menikah. Untuk pertama kalinya kita naik ranjang kan. Seakan dunia ini milik kita berdua.
Lumbar deh jadinya. Udah, jangan ngaco. Udah tua. Aduh, capek gue ini. Air dong. Ada berita si Robi nih di koran. Dia ketangkep basah sama seorang pelacur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Udah tenang. Udah gelisah. Udah tenang aja dulu. Robi! Robi!
bicara sama kamu. Aku bisa jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Tidak perlu, Rob. Aku kemari bukan untuk kamu, tapi untuk ibumu. Mana tahan tinggal di rumah kalau harus menelan tuduhan macam begitu. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Mama khawatir. Apa bisa Robi menjadi suami yang baik untuk Mirna? Ini realita. Kenyataan. Berani masuk dan duduk di tempatku. Segala sesuatu yang sudah di tanganku tidak akan kulepaskan kembali. Termasuk surat kuasa tentang penyerahan kekuasaan perusahaan ini. Kasidi sekarang partnerku, bukan kamu. Jadi kau ambil alih perusahaanku ini ya? Semangat untuk hidup kadang-kadang harus dipacu dengan minuman. Untuk dapat bangkit kembali, kadang-kadang orang harus terjerembab dulu, baru bangkit kembali tegak. Sungguh Mirna, aku nggak mungkin berbohong. Mungkin saja kamu berbohong, kan? Buktinya, baru sehari kita resmi bertunangan. Kamu sudah berani bohongin aku. Diam-diam kamu pergi ke bar. Kamu kumpul dengan perempuan-perempuan jalang. Cukup, Mirna! Yang hanya